Selesai. Baik, adakah yang tidak hadir untuk hari ini? Ada. Siapa namanya? Ibu absen dulu ya. Ya, Wastia. Apa keterangannya? Izin. Ada ya suratnya ya? Yang lainnya hadir kan? Jadi ada satu yang tidak hadir. Oke anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu ya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu kita cek dulu semangat bahasanya ya. Bahasa Indonesia ini bahasaku, dari diriku, bahasaku jaya. Oke, sip, masih tetap semangat untuk pagi hari ini. Selanjutnya ya, sebelum kita mulai belajar ke materi, kita ice breaking dulu yuk. Ice breaking. Nah, di sini Ibu ada snack nih. Ada yang suka snack? Ada. Nah, ini untuk mengetes konsentrasi kalian ya. Jadi nanti kalian maju ke depan 5 orang berhadap-hadapan. 2 orang dikasih snack 1 ya. Nah, pokoknya cepet-cepetan siapa yang dapat snack duluan. Tapi ini untuk melatih daya konsentrasi kalian. Itu kalian harus apa ya? Kalau Ibu sebut kepala, kamu harus pegang kepala, telinga, pundak, lutut, hidung, mulut. Jadi harus konsentrasi ya. Kalau salah gugur, ngerti? Nah, sekarang kita maju dulu 5 orang, 10 orang, jadi 10 orang dulu. Kita bagi snacknya. Nah, kalau Ibu ngomong snack, ya, ngomong snack, ambil snacknya. Itu yang dapat snacknya, oke? Seru nggak? Seru. Ya, ayo silakan maju dulu ke depan 10 orang. Ayo cepetan maju yuk. Ayo maju ke depan. Berdiri. Berhadap-hadapan ya, berhadap-hadapan. Ayo berhadap-hadapan. Nah, seperti itu. Baris berhadap-hadapan. Ayo maju. Snacknya Ibu taruh di sini. Nanti kalau Ibu ngomong snack, langsung ambil snacknya ya. Cepet-cepetan. Gimana satu lagi? Ayo satu lagi. Satu lagi. Ayo maju. Nah, pas ya. Pas ya. Siap? Ready? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, ayo kita mulai konsentrasi. Kepala, lutut, telinga, mulut, hidung, kaki, rambut, telinga, snack. Bisa berapa orang? 3 orang lagi. Oke, 3 orang lagi. Cepetan ya. Oh, cepetan. Konsentrasi. Konsentrasi, ayo konsentrasi. Siap? Siap? Sudah siap belum? Hidung, mata, telinga, pundak. Ada yang salah ini, ada yang harus konsentrasi. Lutut, rambut, hidung, kaki, snack.
mengenai teks narasi. Nah, Ibu tanya lagi nih, Ibu ingatkan lagi ke kalian. Siapa yang masih ingat materi yang minggu lalu? Ayo. Siapa? Iya, Ayu. Apa materi minggu lalu? Iya, minggu lalu kita belajar tentang unsur-unsur teks narasi. Unsur-unsur teks narasi ada berapa? Ya, ada unsur-unsur teks narasi. Sebentar, itu strukturnya. Kalau unsur-unsur teks narasi ada berapa? Apa saja? Tema, tokoh, alur cerita, setting, satu lagi? Amanat cerita. Bagus, tepuk tangan untuk kalian. Selain unsur-unsur teks narasi, yang minggu hari Selasa itu apa? Belajar apa? Struktur teks narasi. Iya, bagus Satria. Struktur teks narasi. Masih ingat nggak yang lain struktur teks narasi? Ada berapa coba? 4, Bu. Ada 4. Yang pertama apa? Orientasi, terus? Metodologi moda. Iya, orientasi, komunikasi, apa lagi? Resolusi, satu lagi? Moda. Oke, bagus Satria, tepuk tangan untuk Satria. Jadi ini lanjutannya untuk materi yang kemarin, yaitu menulis teks narasi. Di sini Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya itu apa yang ingin kita capai untuk pertemuan ini. Kita lihat di depan ya. Tujuan yang ingin kita capai yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning dengan teknik mind mapping, peserta didik mampu menulis teks narasi dengan memperhatikan yang pertama unsur teks, yang kedua kelengkapan struktur, dan yang ketiga penggunaan bahasa dengan tepat. Karena di minggu yang lalu itu kita sudah pernah belajar ketiga ini ya. Unsur teks sudah, kemudian struktur teks narasi juga sudah, dan penggunaan bahasa dalam teks narasi sudah kita pelajari. Ini lanjutannya. Kemudian di sini Ibu tampilkan juga, coba yang lainnya fokus dulu ke depan. Nah, ini contoh dari teks narasi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Benar kan? Nah, judulnya apa? Perlawanan di pagi buta. Judulnya perlawanan di pagi buta. Ada tokohnya di situ? Ada kan? Ada tokohnya. Siapa tokohnya? Tokoh utamanya siapa? Pak Komar. Iya, Pak Komar. Pak Komar di situ ada konfliknya nggak di situ? Ada. Pak Komar apa? Mendengarkan suara tangisan bayi. Berarti tokohnya selain Pak Komar ada juga bayi. Kemudian kenapa kok bayi itu menangis? Coba kalian baca. Ini sudah Ibu tampilkan di materi sebelumnya kan? Bayi itu ternyata mengundang ular piton yang sedang kelaparan. Jadi konfliknya bayi itu dalam bahaya. Nah, kita lanjutkan. Ularnya apa? Segera menghampiri sang bayi. Apa yang dilakukan oleh Pak Komar di situ? Iya, Pak Komar berusaha menjauhkan bayi tadi dengan ular yang kelaparan. Ada akhir ceritanya nggak? Apa akhir ceritanya? Ya, akhirnya Pak Komar kembali ke rumahnya untuk merawat bayi malam itu dan bayi tersebut menjadi anak terjadi. Nah, akhir cerita itu untuk bagian koda, ya kan? Kemarin sudah menentukan ini. Nah, ini Ibu ingatkan kembali. Jadi di sini di materi yang selanjutnya ini kalian harus bisa menulis teks narasi. Seperti ini contohnya. Ini contoh ya, teks narasinya. Kamu belajar menulis teks narasi. Di situ ada tokohnya, ada alur ceritanya, ada latarnya kan? Ada latarnya nggak? Ada. Kemudian ada juga amanat yang ingin disampaikan. Benar? Nah, di sini bagaimana sih cara atau langkah-langkah menyusun teks narasi atau menulis teks narasi? Itu kan masalah buat kalian, benar nggak? Kalian belum tahu kan langkah-langkah menyusun teks narasinya? Benar?
Nah, kalian keluarkan HP-mu tadi, HP. Ayo, keluarkan HP-nya. Nah, kalian bisa tahu ya mengenai langkah-langkah menyusun teks narasi itu lewat Google. Ayo, coba pilih Google-nya, sudah. Kalian masukkan website ini ya, https ya /2 Nah, di sini software ya, software OpenAI. Di situ software kecerdasan buatan yang terbaru ya, punya Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia. Dia menerbitkan software ini. Jadi software ini membantu kalian untuk menemukan materi apapun, materi pelajaran apapun, mengerjakan tugas apapun. Sudah ada yang bisa buka? Sudah ada yang bisa buka? Sudah? Baik, Ibu kasih ini ya, contohnya cara menggunakannya. Tampilannya seperti ini, bukan seperti di layar di depan. Ya. Di HP-mu tampilannya seperti ini. Nah, di situ tulisannya ChatGPT, kemudian kalian tulis bagian bawah. Kalian ketik cara menyusun teks narasi. Lalu kalian pencet saja tanda yang panah 3 di pojok itu. Sudah? Sudah? Sudah belum? Sudah. Sudah belum? Sudah. Nah, nanti dia langsung mengetik seperti itu ya. Sama? Nggak bisa? Ada yang nggak bisa? Ada yang bisa? Ada. Ada yang bisa? Ada. Ada. Sudah? Nah, di situ ditulis cara menyusun teks narasi. Dapat bagaimana caranya? Kalian, ayo. Caranya gimana? Yang pertama, cara pertama. 1. Struktur cerita linear, menceritakan kejadian dari awal hingga akhir secara berurutan. Kalian itu ngetiknya tentang apa? Coba. Cara menyusun teks narasi. Coba klik yang ulang. Yang lain coba, yang lain. Ada yang lain? Ada yang bisa yang lain? Nggak bisa. Coba yang itu bisa nggak? Ini bisa nggak? Oh bisa, ya. Coba dibacakan. Bu, ini bisa bu? Bisa. Bagaimana? Cara menyusun teks narasi yang pertama apa? Pertama-tama Anda perlu menentukan topik atau cerita. Ini bisa nggak? Ya? Setelah itu Anda dapat menuliskan teks narasi sesuai Offline. online tersebut dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan memperhatikan tata bahasa yang benar. Betul. Terus? Temanya tentang apa? Temanya bebas persahabatan boleh. Kelompok 2 temanya tentang apa? Oh, menceritakan pengalaman liburan kemarin boleh. Kelompok 3 temanya? Ya, pengalaman. Kelompok itu sudah. Siapa? Ke sekolah. Ya, pengalaman sekolah. Kelompok 1 apa? Kesehatan.
berdiskusi ya. Berdiskusi antar teman. Pengennya ceritanya tentang apa? Kalian tulis dulu, tentukan dulu temanya. Isi di LKPD-nya. Iya. Langkah kedua, menentukan tokoh. Tentukan tokohnya. Tokohnya pengen nama kamu boleh, tulis nama kamu. Saya boleh. Saya boleh. Ada yang tokohnya nama orang? Nama orang ada nggak? Mau yang buat tokohnya nama orang nggak ada? Pakai saya semua. Ini tokohnya siapa saja sudah ditentukan? Saya dan teman-teman. Oh, boleh. Saya teman-teman. Kelompok 3? Burung elang. Boleh. Kelompok 5, tokohnya sudah ditentukan? Ya, Siapa saja? saya dan Andi. Andi itu siapa? Temanmu ya? Iya. Ya, bolehlah. Ayo diisi. Kemudian yang ketiga, isi bagian alur. Alur ceritanya kamu mau pakai alur maju apa alur mundur? Tentukan alurnya apa? Alur maju. Ya, boleh. Alur maju boleh. Yang keempat, menentukan sudut pandang. Ya, sudut pandangnya apa punya kalian? Saya orang pertama. Saya orang pertama. Iya. Kalau nama orang itu sudut pandangnya orang ketiga. Kemudian konflik. Jangan lupa namanya cerita itu harus ada konflik. Dituliskan kalian mau konfliknya apa? Apa konfliknya berantem? Ya, boleh. Latarnya terserah kalian, bebas ya. Pengennya latarnya di mana? Di sekolah boleh, di rumah boleh. Oh ya, Ibu ingatkan lagi untuk latar kemarin ada berapa? Ada 3. Latar waktu, latar tempat, latar suasana. Kalau latar waktu contohnya bagaimana? Iya, pagi hari, terus siang, malam, pinter. Pukul 7 pagi hari. Pukul 7. 00 WIB itu menunjukkan waktu. Kalau suasana apa aja misalnya? Senang, menyenangkan, itu suasana. Marah, tuh marah. Sedih, suasana sedih boleh. Kalau latar tempat misalnya di rumah, di pantai, apalagi? Ya di rumah sakit, pintar. Apalagi? Ya di sekolah boleh. Di lapangan sekolah boleh. Apalagi setelah menentukan apa itu? Latar belum diisi, ayo diisi. Konfliknya apa? Konfliknya? Saya bertengkar sama sahabat saya. Oh ya, sahabatmu siapa namanya di situ? Kamu kasih nama siapa tokohnya? Dika. Dika, boleh Dika. Boleh. Itu tokoh utamanya nama orang apa nama ini? Ayo diisi. Hah? Nama kamu? Apa? Oh saya berarti sudut pandang orang keberapa? Orang pertama. Selain kamu siapa lagi? Hah? Dokter. Itu ada 2 dokter. Dokter. Saya dan dokter. Boleh, saya dan dokter. Latar sudah diisi, latarnya sudah diisi. Kemudian yang terakhir baru menentukan judul. Judul itu berbeda ya dengan tema cerita ya. Kalau tema cerita itu kan ide pokok. Kalau judul itu kalian boleh namai apa saja judul ceritanya. Sudah selesai? Sudah?
Mudah apa mudah? Mudah. Ada pertanyaan nggak? Enggak. Nggak ada pertanyaan? Ih, hebat-hebat berarti siswa ibu ini. Lanjut ya. Lanjut lihat lembar LKPD selanjutnya. Cek. Cek and recheck. Kita cek. Apa perintah selanjutnya? Ayo dibaca. Deklarasi Baca perintahnya dulu yang di atas tuh. Nah, di atas istilah olahan yang bahwa ini dengan cara merangkai isi matchmaking satu bulan dari tempat tema toko arus pada konflik lantaran judul cerita. oke, setelah kalian menentukan mengisi mind mapping di bagian pertama yang menentukan mulai dari tema, tokoh, latar, konflik sampai menentukan judul, langkah selanjutnya kamu isi mind mapping kedua ini, diisi. Nah, diisi mulai kamu rangkai, misalnya orientasi. Orientasi itu kan bagian pengenalan, bagian awal. Kamu rangkai kata-katanya, mau diisi apa? Pada suatu hari, atau boleh kalau ceritanya fiksi pada zaman dahulu, ayo ditulis. Ini bagian orientasi itu bagian pengenalan awal, ditulis. Misalnya punya kelompok 3, tokohnya tadi siapa? Tokohnya saya, teman, dan guru. Nah, kamu ceritakan, saya ini mau ngapain? Kemudian konfliknya apa ditulis. Kamu rancang, kamu pengen ceritanya itu ada permasalahan apa. Misalnya sepatumu hilang ketika sholat di musola, itu masalah bukan? Masalah kan? Boleh tulis konfliknya. Atau itu tadi ada tentang persahabatan kan? Misalnya si Randy punya sahabat si Satria. Nah mereka ini berantem, boleh kan? Nah itu konflik, tulis. Konfliknya seperti itu. Boleh, tulis. Iya. Ada yang sudah mulai isi? Belum ya, ibu. Ya, keluarga ya. Tinggal pindah. Ya. Yang enggak ini nanti baru disusun di bagian bawahnya. Ini setelah di sini baru di sini. Ya. Ya, oke. Ya. Orientasi bagian awal yang mana bagian awal? Nah, ya. Boleh dirangkai setiap hari. Kevin apa saya? Ya, boleh. Komplikasi isi tentang masalah. Kemudian resolusi. Penyelesaian baru. Berarti amalasi yang bagian buat ajarin masalah baru nanti disusun di bawah. Iya. Iya. Cepat. Ada kesulitan nggak untuk isi itu? Ya, ada yang nanya, katanya ibu yang bagian resolusi itu diisi apa, Bu? Katanya resolusi masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak resolusi? Ayo. Apa resolusi? Penyelesaian masalah. Nah, baru berapa hari kita belajar? Diisi tentang penyelesaian masalahnya. Kalau si ibu kan tadi contohkan si Pak Randy berantem dengan si Satria. Penyelesaian masalahnya gimana? Ngapain kamu? Ya, maaf-maafan. Boleh, maaf-maafan itu udah penyelesaian masalah. Masukkan ke resolusi berarti. Resolusi.
Ada kesulitan kelompok 4? Ayo, komplikasi berisi masalah. Ada nggak masalahnya di situ? Kamu mau buat masalahnya gimana? Kadang ketika kamu pergi ke sekolah itu kan macet, terus hujan, itu masalah bukan? Nah, tulis. Cuaca. Cuaca yang apa? Tidak menentu, hujan atau jalan yang macet, boleh. Ini menceritakan tentang pengalaman kamu pergi ke sekolah. Kan konfliknya udah ketemu kan? Nah, sudah penyelesaian masalah. Gimana cara kamu menyelesaikan biar nggak kena hujan pas mau berangkat sekolah? Berangkat lebih pagi, bisa kan? Ya, biar nggak macet gimana? Biar nggak macet ya berangkat lebih pagi. Terus ke sekolah membawa payung atau jas hujan. Ke sekolah membawa payung atau jas hujan juga boleh. Nah. Sudah? Nah, tinggal satu lagi nih koda. Koda apa? Bagian akhir. Iya, amanat. Bagian akhir cerita. Mau diisi apa amanatnya? Ya, Pak. Jadi ceritanya mau dibuat ending ceritanya gimana? Kamu menceritakan, coba. Kamu menceritakan pengalaman kamu ke sekolah itu tujuannya apa? Jadi amanat yang bisa diambil apa pesannya? Kamu jalan kaki kan? Ke sekolahnya jalan kaki kan? Nah, itu kamu kan ingin menyampaikan ke pembaca. Nah, apa sih amanat yang ingin kamu sampaikan? Buat yang naik motor berarti mereka itu harus apa? Harus lebih bersyukur. Ternyata ke sekolah ada loh kami yang jalan kaki, ya nggak? Iya, berarti tulis amanatnya apa? Klik kan masalah kan? Kamu ke pantai nggak bisa snorkeling, temennya snorkeling, pengen nggak? Pengen. Masalah nggak buat kamu? Masalah itu tulis. Sudah selesai? Nah, hebat nih kelompok 1 sudah selesai. Yang lainnya sudah selesai belum? Sudah, pinter. Hebat. Anak ibu. Yuk lanjut yuk. Selanjutnya, langkah selanjutnya dibaca perintahnya apa di situ di LKPD? Susulah sekarang kasus yang ada pada mapping kedua dan kembangkan menjadi deskripsi yang utuh. Oke. Sudah selesai semua? Nah, kalian perhatikan langkah yang ketiga. Langkah ketiga kalian harus merangkai hasil mind mapping. Mind mapping yang pertama tadi. Yang pertama yang sudah kamu isi. Sama mind mapping yang kedua yang sudah kamu isi. Kamu rangkai menjadi tulisan atau cerita narasi yang utuh. Oke? Bisa? Ayo sekarang mulai. Dibuat. Dirangkai ceritamu tadi, disusun. Iya, cerita narasinya dibuat. Ayo dirangkai. Kan tema sudah. Sudah menentukan judulnya belum? Sudah, tulis judulnya berarti di sini. Tulis judulnya. Ya, tulis di bagian ini yang kosong. Judulnya ditulis bagian atas dong, jangan
Ini yang judul kesehatan mama. Namanya judul di bagian paling atas. Judul. Tulis judul. Apa judul? Mau kamu kasih judul apa? Iya. Kamu kasih judulnya terakhir boleh. Mau awal boleh karena kan kalian sudah buat mapping tadi, sudah menentukan mappingnya. Iya, ada kesulitan ya? Judulnya apa? Judulnya apa itu? Liburan yang menyenangkan. Boleh. Ayo lanjut. Bagian orientasinya apa? Ayo perkenalannya boleh. Diskusi ya, saling bekerja sama. Saling membantu, saling bekerja sama, diskusi. Iya, ditulis lah. Tulis semua dari mind mapping yang sudah kamu bentuk itu, kamu tulis semua menjadi sebuah cerita di bagian bawahnya di lembar terakhir. Ayo, Ibu kasih waktu sekitar 20 menit, selesai nggak kira-kira? Nggak selesai, ya sudah, 30 menit deh. Ibu lihat jam dulu, jam berapa? Hah? 20 menit cukup lah. Udah bagian akhir. Bagian akhir. Oke, saya sangat berterima kasih bisa berarti kodenya apa? Amat yang disampaikan. Liburan yang menyenangkan. Ya, boleh? Bagaimana? Iya, dirangkai. Dari ini tadi. Nah, ini ditulis di sini, buat rangkai menjadi cerita. Nah, iya betul. Nah, ini udah bagus nih. Kesehatan itu penting. Iya, seperti itu. Saya merasa tidak enak badan karena, oh ya, perhatikan juga untuk kebahasaan ya, penulisan. Kalau nama orang gunakan huruf besar di bagian awal. Misalnya Kevin, ini tokonya Kevin, berarti huruf K-nya yang besar. Awal kalimat juga diawali dengan huruf kapital. Setiap kalimat jangan lupa diakhiri tanda titik. Ngerti? Ya. Karena itu bukan karena ya. Karena itu berarti karena, bukan karena. Nah, itu karena itu bahasanya tidak baku. Karena diubah menjadi karena. Terus enggak ada tip X. Karena ya diperbaiki karena. Ya. Nah, terus habis titik itu kan kamu buat kalimat baru, itu gunakan huruf kapital, huruf besar. Minimal 2 paragraf ya, kamu tulis minimal 2 paragraf. Ini ada kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak? Nah, ini rapi nih tulisannya nih. Sahabat sejati, boleh. Oke, rapi banget tulisan Satria nih. Ayo lanjutkan. Mau dibuat gimana ceritanya? Ayo dilanjutkan lagi. Apa judulnya? Perjalanan ke sekolah. Ke sekolah yang menyenangkan, boleh. Perhatikan kebahasaannya juga. Jangan bahasa tidak baku. Gunakan bahasa yang baku ya. Tanda baca juga diperhatikan. Tanda titik, koma diperhatikan. Penggunaan huruf kapital. Coba Ibu baca sebentar. Setiap pagi saya harus pergi ke sekolah dengan berjalan kaki titik. Oke, udah mulai bagus lah ini. Coba lihat penulisanmu.
Liburan yang menyenangkan. Liburan itu gunakan huruf kapital di awalnya, liburannya besar. Y-nya huruf kecil, M-nya bukan M kecil tapi M besar. M besar ya, diperbaiki. Kalau yang itu Y-nya kecil, kenapa? Karena yang itu apa? Kata hubung, konjungsi kata hubung. Ibu, ya? Ini galau. Dua LKPD. Iya. Galau. Semua. Kalau udah mau bawa sana kamu. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ayo, yang lainnya udah mulai nulis, kamu belum nulis. Cepat, 20 menit. Nah, tinggal 10 menit lagi nih. Tinggal 10 menit lagi. Biasa dikembalikan. 10 menit lagi, ayo. Tuntaskan. Ya, dipresentasikan di depan ya. Presentasikan di depan. Kelompok 2 temanya ada ya? Temanya ada. Kelompok 2 temanya ada. Apa? Tentang apa? Pengalaman libur. Tokohnya ada? Alur? Alurnya apa? Alurnya maju cerita liburan ke pantai. Latarnya? Sudut pandang saya Latarnya apa? Sudut pandangnya? Sudut pandangnya saya orang pertama. Saya orang pertama. On ya? Ini Ibu cek ininya ya, untuk kelengkapannya. Tema ada nggak tema? Temanya ada nggak? Ada. Temanya tentang apa? Persahabatan. Persahabatan. Ada tokoh? Saya dan Didi. Ya, alur? Alur maju. Alur maju. Latarnya? Saya orang pertama. Oh. Maksud saya orang pertama. Latar kan tempat. Iya. Berarti Latar latarnya? ini. Ini dia. Oh, di taman dan di jalan. Boleh. Sudut pandang? Ini baru saya orang pertama. Ya, menggunakan tokoh saya. Tokoh saya. Sudut pandang orang pertama. Oke. Ya. Sudah selesai? Hebat. Ini kelompok 1 sudah selesai. Kelompok yang lainnya. Nanti siap maju ke depan ya. Kau baca ya. Nanti dibaca di depan. Nanti dipresentasikan di depan. Orientasinya ada, coba Ibu cek dulu. Berapa hari apa? Orientasi kami. Oh, dengan ibu. Ke klinik dan di sana saya diperiksa oleh dokter dan ternyata saya mengetahui bahwa saya kekurangan nutrisi dan kekurangan vitamin. Kamu kekurangan nutrisi. Dokter menyarankan untuk Makanya kurus. mengonsumsi makanan yang sehat. Sejak saat itu saya rajin berolahraga dan hidup teratur. Orientasi, oke, pengenalan awal ada ya.
udah dirangkai dan di ini ya cerita ya. Baca sebentar ya. Penulisannya badan D-nya itu D kecil. Ini kenapa ada besar di tengah? Di awal kalimat ya S-nya besar, ini D-nya besar. Dan itu D-nya kecil ya. Ini kenapa D-nya jadi D besar semua? Oke, jadi ada 1, 2, 3, ada 3 paragraf. Nanti siap untuk presentasi ke depan ya. Kelompok 2 pindah. Oke, sudah selesai semua untuk mengisi LKPD-nya? Nah, untuk sekarang saatnya kalian presentase di depan kelas ya. Setiap kelompok perwakilan 1 siswa maju ke depan untuk memaparkan hasil dari kamu menulis teks narasi. Siap? Langsung saya pilih ya. Kelompok 1 sudah maju ke depan. Lanjut, kita lanjutkan. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Yang lainnya menyimak. Nanti kalau ada yang kurang lengkap atau apa ditanggapi. Bertanya juga boleh. Perkenalkan, nama saya Citra Idulia dari kelas 73, ingin menyampaikan sebuah teks narasi yang berjudul Liburan Keluarga. Liburan sekolah adalah salah satu hal yang paling dikenal bisa beristirahat sejenak dan menikmati waktu bersama keluarga dan teman-teman. Liburan sekolah yang lalu, saya bersama keluarga besar saya pergi ke pantai. Kami menginap di sebuah villa yang lokasinya tidak terlalu jauh dari pantai. Setiap pagi kami bangun pagi-pagi sekali untuk menikmati sunrise di pantai. Matahari terbit di ufuk timur menyinari pantai yang masih sepi. Kami bersiap-siap untuk berjemur di pantai dan bermain air. Kami juga pergi snorkeling di laut untuk melihat keindahan terumbu karang yang ada di sana. Saya sangat terkesan dengan keindahan laut yang saya lihat. Saya bisa melihat ikan yang berwarna-warni dan terumbu karang yang indah. Liburan di pantai sangat menyenangkan. Saya bisa bersantai di pantai, bermain air, dan menikmati keindahan alam. Saya sangat berterima kasih bisa menikmati liburan yang sangat menyenangkan ini bersama keluarga saya besar saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin baik untuk teman-teman komentar atau memberikan pertanyaan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Ibu persilakan. Yang ingin boleh. Randy silakan. Saya dari kelompok 5 akan Berdiri. Itu aja. Boleh. Saya dari kelompok 5 akan mengomentari narasi dari kelompok 2. Ya. Menurut saya teks narasi yang sudah dibuat oleh Wak dengan judul Libur Keluarga sudah bagus. Ya. Unsur-unsur teks narasi sudah lengkap dan kebahasaannya yang digunakan sudah baik. Tapi ada teks narasi tersebut struktur teks narasinya tidak lengkap. Satunya tidak ada bagaimana kelompok komplikasinya berisi konflik atau masalah dalam cerita. Terima kasih. Oke, berarti maksud Randy itu untuk bagian masalahnya pada isi cerita yang dibacakan oleh Citra tadi tidak ada seperti itu. Jadi harusnya lebih lengkap. Oke, tadi masukan dari Randy. Menurut Citra gimana? Ada tidak tadi? Mungkin yang lainnya ada yang menanggapi lagi? Ada tidak yang mau menanggapi lagi? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, ditutup Citra. Demikianlah. Demikianlah cerita dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesulitan bagi saya. Saya baru saja mengalami sesuatu yang sangat menyenangkan. Saya dan teman-teman saya sedang menikmati ke daerah pegunungan. Kami sangat senang karena kami bisa menikmati pemandangan yang indah dan udara yang sejuk di sana. Tiba-tiba kami melihat ada seekor burung elang yang terbang di langit. Kami semua terpana melihat keindahan burung elang itu. Burung elang itu terbang dengan sangat cepat dan terlihat sangat kuat. Tak lama kemudian, burung elang itu terbang ke arah kami dan mendarat di atas kepala salah satu teman saya. Kami semua terkejut, tapi burung elang itu tidak menggigit atau membahayakan teman saya. Kemudian, burung elang itu terbang lagi dan meninggalkan kami. Saya merasa sangat terkesan dengan pengalaman ini. Ini adalah pertama kalinya saya melihat burung elang dengan dekat dan ternyata burung elang itu sangat indah dan kuat. Saya sangat senang bisa mengalami pengalaman yang sangat menyenangkan ini bersama teman-teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, itu tadi penampilan dari kelompok 3. Mereka menulis cerita teks narasi dengan judul Liburan yang Menyenangkan. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi. Ibu persilakan. Ya, boleh berdiri, Valen. Saya dari kelompok 2 akan mengomentari penampilan dari kelompok 3. Menurut saya, dalam teks narasi dengan judul Liburan yang Menyenangkan, untuk pembahasannya sudah tersusun dengan baik. Namun, alangkah baiknya jika ditambah ada dialog antar tokoh. Oke, terima kasih. Terima kasih masukannya untuk kelompok 2. Itu tadi masukan dari kelompok 2 ya. Jadi di teks cerita narasi dari kelompok 3 itu menurut kelompok 2 itu harus dilengkapi dengan adanya dialog. Boleh, itu masukan yang bagus ya. Oke, silakan duduk untuk kelompok 3. Duduk kembali. Selesai ya? Sudah presentasi semua? Sudah presentasi semua? Nah, kita masuk ke kegiatan terakhir. Menyimpulkan hasil belajar untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, apakah kalian tadi mengalami kesulitan ketika menulis teks narasi? Kesulitan nggak? Hah? Ada kesulitan nggak? Tidak ada. Kalau ada kesulitan nggak apa-apa, diutarakan saja. Diutarakan. Apa kesulitannya? Kelompok 2 ada kesulitan? Kelompok 4 ada kesulitan nggak? Tidak ada. Kita simpulkan ya. Berarti untuk langkah-langkah penyusunan teks narasi ada di depan. Ya, kita baca lagi. Kita lihat kembali. Ayo, yang lainnya fokus. Lihat lagi ke depan ke papan tulis. Kita simpulkan mengenai langkah-langkah penyusunan teks narasi. Langkah pertama yang harus kamu lakukan tadi setelah melakukan LKPD, apa yang kamu lakukan? Langkah pertama, menentukan tema. Ya, langkah pertama apa? Menentukan tema. Bagus. Langkah pertama menentukan tema atau ide cerita. Langkah yang kedua yaitu menentukan sasaran pembaca. Ya, menentukan sasaran pembaca. Yang ketiga, Menyusun skema tokoh pada alur pembaca. ya, menyusun skema, tokoh, waktu, kemudian ada alur cerita dan sudut pandang. Yang keempat, apa langkah selanjutnya? Membuat rincian dan mengenai kejadian dan cerita. Ya, membuat rincian, kemudian mengenai kejadian-kejadian suatu peristiwa disusun menjadi alur sebuah cerita. Setelah membuat rincian, baru langkah kelima merangkai urutan peristiwa utama. Yang keenam apa? Ya, memperhatikan kebahasaan teks cerita. Contohnya tadi apa? Kalau menulis di awal kalimat itu harus menggunakan huruf besar. Namanya kalimat harus diakhiri tanda titik. Penulisan judul gimana tadi? Penulisan judul harus ya awal kata itu harus menggunakan huruf
berdasarkan pengalaman pribadi dengan memperhatikan kelengkapan unsur teks, struktur teks, dan kebahasaan teks. Ya, kalian isi buat cerita teks narasi berdasarkan pengalaman pribadi. Ayo, boleh ditulis. Ya. Minimal 2 paragraf kalian isi. Sudah? Kalau sudah langsung sudah selesai. Kalau sudah langsung pencet kirim. Nah, itu datamu sudah terekam, tinggal ibu nilai ya. Ini sudah. Nah, kalau sudah, pencet yang kirim. Pencet kirim. Sudah terekam ya? Siap untuk dinilai. Oke, kita lanjutkan kegiatan selanjutnya yaitu refleksi. Refleksi menurut kalian pembelajaran kali ini bagaimana? Apakah ada kekurangan? Kelompokkan saja ke ibu. Kekurangannya apa? Kemudian apakah pembelajaran kali ini membosankan? Ya, apakah pembelajaran kali ini membosankan? Tidak. Jadi apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan beneran nggak ini? Beneran, menyenangkan. Kira-kira apa yang harus kita perbaiki untuk pembelajaran kali ini? Apa yang ingin menurut kalian yang harus ditambahkan untuk pembelajaran biar lebih baik lagi apa? Ada tidak? Ada tidak masukan? Tidak ada? Kalau tidak ada, apakah masih ada yang mengganjal tentang materi kali ini? Atau yang ingin ditanyakan lagi? Ada nggak? Tidak ada? Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham, kita tutup ya untuk pembelajaran kali ini karena waktunya juga sudah habis. Kita lanjutkan ke materi berikutnya itu dengan materi yang baru ya. Materi barunya yaitu mengenai cerita fabel. Kalau materi kali ini kan menulis teks narasi sudah selesai. Kita lanjutkan materi yang akan datang dengan materi baru yaitu cerita fabel. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Jika tidak ada, Ibu akhiri ya pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.